Allah kalau misal ada mungkin keluhan sesuatu yang menyedihkan nggak ada, mengharukan mungkin sebenarnya kalau paling mengharukan itu kalau ada apa namanya pelanggan itu kayak ikut senang sama hasil kerja kita. Iya, gitu kan sebenarnya ikut senang udah mereka Senang kayak banget. ngomong aduh maksudnya dibikin story apa itu sebenarnya udah kebahagiaannya kita sendiri kayak gitu. Terus juga memudahkan admin untuk mengurusin PO dan segala macam itu sudah menjadi hal yang ya menggembirakan lah ya kan, namanya orang ya kan beda-beda sifat, kadang ada pelanggan yang ya harus mengelus dada, harus sabar, ada yang bikin ya itu semua ya kami maklumi karena karakter orang masing-masing itu berbeda, tapi pesan kami hanya ya tolonglah dibeli. Sebenarnya gini tolonglah dibeli. Sebenarnya kita tuh berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, cuma kadang kan pas lagi order banyak banget kayak gitu kan, terus nggak bisa mungkin nggak bisa terlayani saat itu juga kayak gitu. Kadang ada yang terlewat juga, ada admin yang lupa gitu ya. Yang jelas gini, mudahkanlah jalan orang lain, niscaya jalanmu akan dimudahkan. Ya pokoknya ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani pelanggan kayak gitu. Mau dibikin sertifikat, mau dibikin surat brosur kayak gitu nggak apa-apa, tapi asalkan sama-sama mengerti kayak gitulah. Kita juga berusaha melayani yang lain kayak gitu, dan Bapak Ibu juga mohon bersabar. Mohon bersabar karena ini ujian. Udah? Next. Udah? Yang itu yang terakhir, yang buat terakhir itu pertanyaan yang terakhir. Ya suka duka kalian. Oh suka duka, nambah mana suka duka? Apa? Lah kue cover Satu-satu. Satu-satu. Oh iya, satu-satu. Nah dari ini aja nih satu-satu nih, kita mau cerahin keluh kesah. Iya. Dari sini. Nah, kalau sukanya sih ya, kalau udah bikin cover, desain itu capek-capek, terus sama yang enggak, sama yang minta itu udah setuju langsung, udah manut aja gitu, tuh seneng, suatu kebahagiaan tersendiri lah, nggak repot-repot ngubah lagi gitu. Dukanya ya kalau nggak diterima, terus ada yang misal udah mau cetak atau apa itu ada tambahan nama atau tambahan apa yang di belakang itu sinopsis itu mendadak, aduh langsung padahal mungkin naskah udah naik ke layout segala macam kan, kita juga harus hubungannya sama orang lain lagi gitu loh. Jadi nggak enaknya nggak cuma sekali tapi 2 kali. Salsa. Oke, jadi untuk saya sendiri ya, suka dukanya itu untuk ini nggak tahu suka atau duka ya sebenarnya. Jadi saya itu yang mengurusi administrasi, terus pembuatan suket, pembuatan sertifikat, yang mengurusi SPN juga. Kadang juga dibantu sama ibu manajer. Itu kadang kalau sedang mengurusi administrasi itu, kalau sedang launching buku beberapa gitu ya, bu manajer bukunya launchingnya banyak kayak gitu, yang order itu banyak banget. Yang order itu nggak cuma 100, lebih dari 100 dalam waktu 200. sehari. Dalam waktu sehari itu admin kan harus membalas satu-satu, terus kadang ada yang terlewat itu mohon maaf. Terus kadang sudah admin kirimkan detail pemesanan tapi Nggak responsif, cuma dibaca sampai nangis loh guys. Terus lain kali jangan gitu guys. Terus kadang ini ya, udah ngelis sertifikat, nama sertifikat sudah dibuatkan tapi salah. ganti nama atau itu masih menggunakan nama pena seperti itu. Udah sih itu saja. Editor dulu. Oke. Kalau editor sih dukanya dulu ya. Yang bikin kesel. Yang bikin kesel ini kan tiap bulan itu pasti biasanya aku megang lubar. Nah, kadang yang bikin riweh itu ketika ada naskah yang penulis itu tidak mencantumkan foto. Nah, misal nih kita kan udah ngurutin nih, misal penulisnya urut nih 1 2 3 4 5. Apalagi itu kalau misal yang nggak ada fotonya itu penulis yang di urutan nomor 6 misal di tengah-tengah. Kalau nggak ada fotonya, nanti aku harus nata letak fotonya lagi itu dari bawah ini. Malah kadang itu saya sekali itu pernah ketuker ya harusnya fotonya ini benar gitu. Jadi buat teman-teman yang ikut nubar tolong banget
biografinya sekalian dikasih foto. Bahkan ini saya ya gitulah, pokoknya dikasih foto. Terus kemudian kalau sukanya sih banyak ya. Bahkan untuk teman-teman yang mungkin masih dalam proses menulis dengan baik dan benar, kadang saya mengikuti progresnya itu ikut senang karena dari number satu ke number lain itu kelihatan itu nama-namanya yang makin dihafal. sampai hafal Pak A gitu ya. Dari awal tulisannya yang kaku banget, akhir-akhir ini jadi makin luas, makin ketata segala macam. Jadi sukanya itu bisa melihat progres dari tim-tim penulis kerabat Omera ya, punya progres kepenulisan lebih baik lagi, itu menjadi sukanya seperti itu. Udah sih paling Manajer yang terakhir, Oke, manajer kita. yang terakhir. Jadi tugas manajer itu sebenarnya naskah apa namanya, mengurusi kayak gitu, naskah masuk dan keluar itu sebenarnya lewat manajer dulu, maksudnya kayak pintu masuknya kayak gitu ya. Nah, Gerbang lah ya. iya. Nah, jadi manajer itu tugasnya apa namanya, menjadwal kayak gitu. Misal buku naskah masuk kayak gitu, menjadwal kapan editing, kapan dibikin cover, kapan masuk ISBN, kapan masuk layout, kapan masuk cetak kayak gitu, dan mengkoordinasi itu semua dengan konsumen seperti itu. Dan sukanya mungkin suka duka tadi ya. Sukanya mungkin ya kalau misal Sukanya gitu ya. iya, banyak. Sukanya itu mungkin kalau bukunya kayak gitu ya, kepuasan konsumen adalah kepuasan kita juga kayak gitu. Jadi kalau ada konsumen yang maksudnya pelanggan yang mbak makasih bukunya bagus kayak gitu, dan kita ikut senang kayak gitu. Dan dukanya itu ya mungkin suka duka, mungkin ya yang namanya ngatur sesuatu yang kayak naskah itu kan maksudnya ada yang kadang kurang, aduh mbak kurang kayak gitu kan, mesti ngomongnya ke manajer, jadi aku harus balik lagi ke bu editor, bu kurang ini kayak gitu, dan covernya tambah ini kayak gitu. Jadi kan harus apa namanya, ekstra teliti kayak gitu sih. Kalau di manajer sendiri harus teliti dan ya pokoknya intinya teliti dan kayak gitu. yang jelas sih buat teman-teman, kalau misalnya mau nerbitin buku, mau misal buku solo nih, aku saranin sih mending sekalian mungkin di bawahnya atau nanti langsung chat ke manajer, sekali kalian ngirim naskah, kalian mungkin digambarin, aku kepengen ini covernya kayak gini, request apapun itu maksudnya langsung dikasih ke manajer. Terus jangan pas di tengah-tengah proses apalagi udah layout tapi baru ada yang merubah lagi, itu soalnya kan hubungannya nggak cuma sama satu orang tapi beberapa orang. Intinya kalau ditanya banyak suka atau duka ya banyak sukanya ya, Banyak sukanya, nggak ada duka sebenarnya, cuman ya kita kadang kurang sabar aja. Kalau mungkin banyak lagi loh. PMS Ini sering PS. sering PMS kok. Apalagi barang nih. Ya, gimana tadi sampai mana? Jadi apa sih visi misi Omera, terus filosofi kenapa pegawai Omera itu cewek semua, sama apa sih suka dukanya selama berdirikan Omera ini? Iya. Kenapa ya cewek semua? Jadi saya tuh termasuk orang yang percaya sama kekuatan jodoh. Nah, jadi kebetulan memang dari semua orang yang apa namanya keluar masuk dari Omera gitu, kebetulan itu yang paling pas untuk diajak kerjasama itu sejauh ini perempuan gitu. Mungkin karena saya juga perempuan, jadi komunikasi sesama perempuan itu lebih menyenangkan dan lebih enak gitu sampainya. Kalau urusan kerja, urusan yang lain-lain itu kalau sama perempuan kayak lebih nyaman aja gitu saya ngerasa. Jadi memang itu penting gitu kayaknya kalau misalnya mau bangun bisnis terus apa namanya kenyamanan dalam membangun tim itu kayaknya jadi yang utama, jadi yang penting juga. Terus kalau visi misi Omera, jadi visi misinya Omera itu kita itu pengen
menyebarluaskan inspirasi itu yang jadi tagline-nya Omera juga gitu. Jadi kita pengen ngajakin teman-teman terus yang punya ide, punya gagasan itu jangan disimpan sendiri gitu. Kita tuh berharap kalau apa yang ada di pikiran kalian, ada di pikiran, kalian punya gagasan apa, punya ide apa, itu bisa diberikan dan bisa disebarluaskan ke banyak orang. Dan Omera itu ingin mewadahi gagasan-gagasan dan ide-ide itu biar bisa menyebar kemanapun. Jadi kita benar-benar inginnya itu menyebarluaskan inspirasi seluas-luasnya. Sama yang terakhir apa ya? Suka duka berdirinya Omera. Suka dukanya karena kita juga belum lama ya, jadi ini usaha dirintisnya dari zaman saya kuliah. Ya saya pernah ngerasain ya, mungkin dukanya yang paling benar-benar saya sempat berhenti untuk gak nerbitin buku itu ketika ada satu buku terbitan yang diboikot sama pemerintah. Nah itu yang agak bikin drop dan hampir ya trauma lah untuk gak nerbitin buku lagi. Tapi akhirnya kayaknya banyak sukanya ketika berhasil menerbitkan buku, ketika orang lain menulis dan kita berhasil membantu mereka menerbitkan buku dan jadi bukunya itu benar-benar rasanya bahagia banget gitu. Jadi lebih banyak sukanya gitu, karena akhirnya juga mereka seneng, terus orang lain juga mungkin akan seneng dengan tulisan itu gitu. Jadi kayak bahagianya ketika buku itu udah jadi gitu. Senang banget. Pilihan aku dulu ya. Langsung sekarang Mbak. Iya. Kalau apa ya? Apa? Kayak pilihan pertama jatuh kepada ada nggak yang tanya laki-laki? Aku pilih yang oh iya, kayaknya cuma satu kan? Ada ini. Nggak usah. Ini ya Tay. Udah. Hujan bener. Ya satu doang Mbak. Ya, berarti aku pilih @diki__ly. Aku Asik udah- banget. Selamat. Ya, nanti kasih tahu ya mau judul buku Terelie yang mana. Terus Fitri Fitri Salsa. Untuk tadi yang nanya ini Omera bisa buka di Jogja. Mana ya? Aku pilih siapa ya? Alhelia. Selamat buat Ahelia 746. Yang bertanya tadi ini ya. Aku mau tanya dong sampai Omera Pustaka kita keinginan suka cabang di Jogja Ya. nggak? Itu. Selamat Ahelia. Ya. Baru Tapi mungkin? aku ya. Aku yang itu aja tadi. Yang tentang edisi. Yang mana ya? Di atas. Ini Yusi ya sih. Yusi saja. Oh ya ini Kak Yusi _Zayin yang tadi nanya, hai Mbak, siapa saja sih yang melakukan diri ketika nuban bla 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 bla. Yusi, selamat. Halo. Ya bisik-bisik dulu. Iya. Ini tadi pertanyaan dari kita deh. Ini pertanyaannya menarik sekali ya sampai Kita tuh bingung yang mana. Iya nih, ini pilihanku ya. Selamat buat Kak Cindy Selva _ Selamat. Kalau aku selamat buat yang namanya Ageng Pangestuti. Dia ini Iya. Oke, selamat buat 5 penanya pilihan tim Omera. Semoga kita bisa Q&A lagi kawan-kawan dan bisa kasih giveaway lagi yang